Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita tetap mengikuti kajian rutin kajian Islam tematik yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Samsudin. Tema hari ini adalah Kitab Wa'di membahas tentang ibadah. Eh, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti kajian ini secara istiqomah. Salawat dan salam juga kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Pak Ustadz Samsudin, silahkan untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, diberikan kesehatan, diberikan eh, keistiqomahan yang mempertahankan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita insya Allah. Eh, Materi memahami kitab atau khitab atau hukum wad'i ini sebenarnya ulangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mungkin khawatir sudah lupa ya. Mengingatkan kembali atau hukum khitab atau hukum wadi atau khitab itu adalah teknis pelaksanaan syariat. Jadi teknik pelaksanaan hukum syara. Kita sudah faham bahwa hukum syara itu adalah khitabus syari al-muta'allaqu bi af'alil ibad. Jadi hukum syara itu adalah seruan dari Allah dan Rasulnya terkait dengan perbuatan hamba. Nah, perbuatan hamba itu hukum terhadap perbuatan hamba disebut dengan khitabut taklif atau hukum taklif. Itu ada 5 hukum yang disebut dengan al as, apa af'alul khamsah. Jadi perbuatan yang 5. Jadi hukum al-ahkamul khamsah. Jadi hukum yang 5. Jadi perbuatan kita itu tidak mungkin lepas dari 5 hukum. Kalau tidak wajib, eh, mandub atau sunnah. Ya. Kalau tidak wajib, tidak mandub atau tidak sunnah, ya ibahah atau mubah. Kalau tidak wajib, tidak mandub, tidak sunnah, tidak mubah, ya berarti makruh. Karohiyah atau karohah, makruh atau karohah. Kalau itu tidak, ya tidak, bukan wajib, bukan mandub, bukan bukan mubah dan bukan makruh, berarti haram. Jadi haram. Jadi ini hukum hukum terkait dengan perbuatan manusia disebut hukum taklif. Jadi pembebanan hukum. Nah, ketika melaksanakan yang wajib itu ada teknis pelaksanaan. Nah, hukum wadi itu teknis pelaksanaan, teknik pelaksanaan hukum taklif. Jadi misalnya wajib, sholat itu wajib. Nah, bagaimana pelaksanaan kewajiban itu? Atau apa saja yang diwajibkan dalam sholat itu, kemudian bagaimana tata caranya. Nah, itu yang disebut dengan hukum wad'i atau khitab wad'i. Oleh karena itu wad'i adalah ma'iktado wado asyai'in sababan di syai'in aw syaraton lahu aw mani'an minhu. Jadi hukum wad'i itu adalah tuntunan meletakkan sesuatu yang menjadi sebab. Jadi apa yang jadi sebabnya, apa yang menjadi syaratnya, apa yang menjadi penghalang atau eh, kapan itu diberikan hukum asalnya itu azimah, kapan itu dikasih ruso dan seterusnya itu namanya hukum wadi. Dan hukum wadi itu ada ada 5. Yang pertama adalah as-sabab, as-sabab. Yang kedua adalah asyarat, disyarat. Yang ketiga itu mani, mani itu penghalang, ya. Kemudian yang keempat ada rukhsah dan azimah. Dan yang kelima ada sah, batal dan fasadnya. Dan fasad nanti yang kita bahas malam ini mungkin yang mani kelewat. Saya lupa menyampaikan, nanti sepintas kita sampaikan. Nah, satu persatu. Jadi eh, contoh.
sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena memang itu khitabnya perintahnya, jadi perintahnya pasti. Artinya kalau tidak dikerjakan berdosa. Jadi itu sholat 5 waktu ya. Jadi as-sholawatul khamsu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi diperintahkan oleh Allah aqimus sholat, dirikan oleh kalian sholat. Dan ketika di akhirat yang pertama dihisab Rasulullah mengatakan inna awalu ma yuhasabil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Jadi sesungguhnya yang akan dihisab dari seorang hamba di yaumul qiyamah yang pertama adalah sholatnya. Jadi ketika orang-orang apa yang masuk neraka Sakor ditanya oleh penjaga masalah kakak min Sakor, kenapa yang mengakibatkan engkau masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau tidak dikerjakan mendapatkan sanksi neraka berarti perintahnya itu adalah wajib. Nah, dan sudah disepakati tidak ada perbedaan pendapat. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Ya, maka yang pertama ditetapkan adalah sebab. Sebab itu adalah wasfun dohirun mundobitun dalla dalilu sam'i ala kauni ma'rufan lil hukmi. Jadi sebab itu adalah sifat yang jelas yang memberikan pembatasan di mana dalilnya, yaitu dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemberitahu adanya hukum taklifi. Maksudnya adalah adanya hukum itu harus ada sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ya, tidak hukum. Ya, seperti misalnya sholat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ayat 78 berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi wa ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajri inal Qur'an al-fajri kana masyhuda." Dirikanlah oleh kalian sholat dari sesudah matahari tergelincir. Jadi dulu kisyamsi, dulu kisyamsi itu tergelincirnya matahari itu menjadi sebab wajibnya sholat duhur. Sebelum terjadinya tergelincir matahari, belum wajib sholat duhur. Jadi kalau ada orang mengerjakan sholat duhur, misalnya sebelum tergelincir matahari, ya tidak dianggap melaksanakan sholat. Ya, kenapa? Karena hukumnya belum ada. Atau misalnya orang buru-buru ya, buru-buru pagi-pagi sebelum fajar ya, sebelum fajar dia sholat subuh. Maka tidak dinilai. Kenapa? Karena wajibnya subuh itu belum ada. Karena wajibnya subuh itu setelah Quran al-Fajri. Jadi setelah terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar itu baru baru melaksanakan sholat subuh. Waktu ada wajibnya subuh. Kalau belum fajar, belum ada kewajiban sholat subuh. Demikian pula kalau matahari belum tenggelam, jadi belum ada kewajiban sholat maghrib. Demikian pula sebelum lembayung hilang, ya belum ada kewajiban sholat isya. Jadi semua itu adalah sebab. Jadi kalau ada sebab maka ada hukum. Kalau tidak ada sebab ya tidak ada hukum. Jadi ini definisinya sebab. Oleh karena itu maka harus kita lihat apakah ibadah kita sudah ada sebabnya sehingga kita menjadi wajib. Ini kaitannya juga dengan polemik terkait dengan waiting list haji ya. Jadi waiting list haji. Jadi ini karena sebabnya belum terpenuhi ternyata orang-orang sudah daftar haji. Jadi sehingga kemudian menyulitkan sendiri ya, menyulitkan pelaksanaannya sampai sekarang. Sehingga ada yang berfatwa bahkan katanya haji itu jadi tidak wajib lagi bagi umat Islam Indonesia karena tidak mungkin dilaksanakan kalau misalnya waiting listnya sampai 30 tahun. Sementara usianya sekarang misalnya sudah 50 tahun. Jadi kalau waiting list 30 tahun ya kapan dia bisa mengerjakan gitu. Sehingga ada yang berfatwa ya salah satu mufti yang suka berfatwa yang mengatakan bahwa tidak wajib walaupun ini nggak boleh. Nggak ada hukum hukum kemudian hukum syara itu kemudian dibatasi berubah hukumnya karena pelaksanaannya. Jadi tetap hukumnya wajib sebenarnya. Ini terlalu berani menurut saya ya berfatwa bahwa ibadah haji jadi tidak wajib bagi umat Islam Indonesia karena alasan tadi waiting listnya sangat lama. Ya. Jadi kenapa jadi waiting list itu karena tadi orang yang belum ada sebab wajib dia haji tapi kemudian sudah daftar haji dengan cara yang tadi dana talangan dulu. Jadi contoh yang tadi usul asalnya sebab wajibnya sholat adalah peredaran matahari.
Tetapi setelah ditemukannya jam melalui perhitungan hisab yang akurat, yang presisi ya, maka umat Islam mendapatkan kemudahan untuk menentukan waktu sholat. Jadi boleh dengan hisab. Kenapa? Karena kalau hisabnya memang presisi benar mengikuti peredaran matahari, maka itu bisa menggantikan ru'yat melihat pergerakan matahari. Jadi hukum asalnya sebab wajibnya sholat itu terkait dengan peredaran matahari. Ya. Kemudian itu sebab tentang sholat. Atau sebab yang lain tentang puasa misalnya. Puasa itu sebab wajibnya puasa Ramadan itu adalah ru'yatul hilal. Jadi kalau belum terlihat hilal, ya, itu belum wajib saum Ramadan. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah, famang syahid atau ayat Al-Quran dan hadis Rasul, famang syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan itu, maka puasalah dia. Atau kemudian Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal bulan sabit tanggal 1 dan berbukalah yaitu terakhir ya terakhir bulan Ramadan untuk berbuka untuk Idul Fitri dengan melihat hilal. Oleh karena itulah sebab wajibnya saum Ramadan itu sudah ketika ru'yat hilal. Sebelum ru'yat hilal tidak ada kewajiban saum Ramadan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sebab. Jadi asal sebab wajib puasa Ramadan adalah terlihatnya bulan sabit atau hilal. Kalau tidak terlihat maka genapkan 30 hari bulan sebelumnya. Jadi setelah ilmu pengetahuan berkembang sehingga perhitungan muncul bulan sabit sangat akurat, maka umat Islam telah menggunakan hisab untuk menentukan waktu Ruyatul Hilal untuk penetapan awal saum Ramadan. Jadi hisab tidak boleh dipertentangan dengan ru'yat. Ya hukum asalnya memang ru'yat, tetapi bisa dibantu dengan hisab. Jadi tidak usah dipertentangkan karena kalau hisabnya benar, ya hisabnya hisab global ya, hisab global balik lagi, ru'yatnya ru'yat global pasti bareng, pasti sama, tidak mungkin berbeda. Yang bikin perbedaan itu seperti yang pernah saya sampaikan karena nasionalisme masing-masing. Jadi tidak bisa syariat Islam kemudian diberlakukan masing-masing negara karena tidak ada hubungannya sebenarnya. Jadi puasa itu ya terkait dengan bagaimana peredaran matahari, ya peredaran bulan, peredaran bumi dan itu di setiap menurut perhitungan sebagaimana perhitungan tentang apa gerhana terjadinya gerhana kan presisi itu bisa di tempat mana bisa kelihatan bisa terlintasi oleh gerhana dan seterusnya. Demikian pula ketika ru'yat hilal. Kalau ru'yatnya global untuk seluruh permukaan bumi dan hisabnya juga global, pasti akan bersamaan. Ya, kapan ya nanti kalau seandainya umat Islam ini bersatu ya. Kalau belum bersatu ya susah ya. Akan terus seperti sekarang itu. Jadi penyebabnya bukan bukan karena ru'yat atau karena karena apa? Karena hisabnya, tetapi karena masing-masing wilayah, masing-masing negara apa menentukan sendiri-sendiri. Itu yang menjadi perbedaan penyebab perbedaan pendapat. Nah, kemudian tentang sebabnya zakat. Nah, ini terkait dengan zakat itu menarik ya, menarik karena orang menganggap menganggap bahwa zakat itu bagian dari ibadah sosial. Mereka seringkali mendalilkan ibadah sosial sehingga aspek apa manfaat kemanfaatannya itu yang didahulukan padahal tidak bisa dipungkiri apa zakat itu bagian dari rukun Islam. Artinya kalau rukun Islam terkait dengan ritual itu bagian dari ibadah mahdoh. Ada di sana sudah syahadat kan sholat, zakat, puasa, haji. Itu empat-empatnya ya. Jadi sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah mahdoh. Sehingga ibadah mahdoh itu harus tauqifi. Tauqifi itu artinya contohnya saklek letterlek dari contohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana sholat, Rasul mengatakan, Solu kamar aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau pernah haji, hud ani manasik aku. Ambil oleh kalian, ikutilah oleh kalian manasik haji aku. Ya, dariku ya manasik hajinya. Maksudnya tidak boleh menyimpang. Demikian pula puasa. Demikian pula zakat. Ya. Dan selama ini kemudian sebabnya ini tidak dibahas. Jadi tentang zakat, zakat itu sebabnya itu berdasarkan hadis Rasul. Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala alaihal haulu fa fiha khamsatu darahim. Siapa saja yang memiliki harta 200 dirham, 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak ya. Wahala alaihal haul dan
200 dirham itu bertahan 1 tahun. Dari mulai punya 200 dirham dan terus bertambah gitu minimal 200 dirham, kemudian bertambah sampai 1 tahun, ya 1 tahun genap 1 tahun tidak berkurang dari 200 dirham. Maka dia harus mengeluarkan zakat fafiha khomsatu darohim. Dia mengeluarkan zakat 5 dirham. 5 dirham artinya 5 per 200 sama dengan 2,5%. Jadi 2,5% ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya walaisa alaika syai'un yakni fid zahab hatta yakuna laka isruna dinaron. Sementara tidak wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakat kalau terkait dengan apa emas sampai emas itu engkau punya 20 dinar. 20 dinar. Ya. Dan faida kana laka isruna dinaron dan jika engkau punya 220 dinar wahala alaihal haulu fa fiha nisfu dinarin. Dan kalau engkau punya 20 dinar dan genap 1 tahun dari mulai 20 dinar itu, 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas karena 1 dinar sama dengan 1,2 4,25 gram. 4,25 kali 20 jadi 85 gram emas. Jadi kalau punya harta seharga 85 gram emas dan harta itu tidak berkurang selama 1 tahun. Jadi sampai tahun 1 tahun. Maka dia mengeluarkan nisfu dinarin. Jadi setengah dinar. Jadi setengah dibagi bagi 20 ya sama dengan 2,5% ya 2,5%. Fama zada fabi hisabika dalika. Dan maka kalau tambah dari itu maka tinggal dihitung saja. Jadi kalikan 2,5% kali yang terakhir ya dananya. Nah, dari sini kemudian dijelaskan bahwa sebab wajibnya zakat itu kalau punya harta sisa dari kebutuhan pokoknya itu sampai kalau dirham itu 200 dirham minimal. Kemudian kalau dinar itu 20 dinar, artinya kalau perak itu punya 595 gram perak, kalau emas itu punya 85 gram emas ya. Dan itu tetap bertahan selama 1 tahun. Nah, haul ini nanti jadi tentang syarat. Jadi berikutnya nih haul itu adalah syarat. Jadi syaratnya bahwa nisabnya itu setahun ya, setahun. Sedangkan nisabnya itu adalah sebabnya. Jadi tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang tidak punya harta sampai nisab gitu. Dan tidak wajib tidak dikeluarkan walaupun sudah nisab kalau belum 1 tahun. Atau kalau dalam pertengahan tahun misalnya berkurang lagi, jadi ngitung balik lagi. Jadi dianggap tidak lagi memiliki sebab. Jadi kalau syaratnya 1 tahun tidak terpenuhi juga tidak punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Syaibah, laisa fi aqalli min ishrina dinaron syai'un. Jadi di bawah 20 dinar tidak ada zakatnya, ya. Sedikit pun. Ya, wa fi ishrina dinaron nisfu dinarin. Jadi kalau 20 dinar maka zakatnya adalah setengah dinar. Wa fi arba'ina dinaron. Jadi kalau punya hartanya sampai 40 dinar maka zakatnya 1 dinar. Dan berlaku kelipatannya dan pamazada fabil hisabi. Jadi sesuai dengan itu. Jadi 2,5%. Dan 2,5% itu setahun sekali. Nah, masalah sekarang ini ya orang tidak punya sebab dia wajib zakat hanya hitungan doang dan kemudian dikenakan setiap bulan 2,5%. Itu namanya zakat profesi. Ini mengada-ada. Ini kalau disebut dengan bid'ah, ini bid'ah. Karena ibadah mahdoh. Harusnya sebabnya itu adalah nisab dulu. Nisabnya itu ya adalah tadi. Memang yang kalau kita mengikuti nisabnya dinar ya, dinar itu ya sekarang ini hampir 200 juta baru punya sebab wajibnya zakat. Tapi kalau kita menggunakan dirham, ingat dirham juga ada dasarnya. Jadi dirham itu 595 gram perak dan perak itu sekarang kurang lebih 17 ribuan ya 1 gram. Maka punya harta sekitar 11 juta itu sudah nisab dia. 11 juta rupiah ya. Tapi kalau pakai dinar ya bisa 200 jutaan ya. Jadi kalau saya lebih firm mengambil yang rendah supaya kita ini bersih karena tujuan dikeluarkan zakat itu membersihkan harta.
Jadi jadi khawatir kita kalau distandaris dengan dirham itu kemudian kita termasuk orang yang melalaikan menunaikan zakat. Jadi kalau tidak menunaikan zakat itu sebagaimana pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mau keluar zakat itu diperangi oleh Umar, oleh Abu Bakar karena dianggap bugot, ya, menentang hukum Islam. Ya, oleh karena itu lebih hati-hati apa nisabnya dengan menggunakan standar dirham atau dengan perak. Dan perak itu sekitar 11 jutaan lah, kurang lebih. Itu bisa dikeluarkan dan itu 1 tahun. Jadi ada sisa dari kebutuhan pokok. Kalau kalau kebutuhan pokok saja tidak cukup, itu bukan muzaki, namanya mustahik. Makanya ada ada sebutan mustahik itu asnafnya ya, seperti fakir. Fakir itu punya punya penghasilan tapi tidak tetap dan tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya, maka dia menjadi mustahik. Kemudian miskin, miskin itu punya penghasilan tetap tapi nggak cukup untuk kebutuhan pokoknya, maka dia disebut dengan miskin. Dan itu mustahik bukan muzaki ya. Muzaki. Jadi orang-orang yang sekarang hitung-hitungannya tentang gaji ya, itu ternyata kalau gajinya misalnya 7 juta dengan anak tiga sedang sekolah, ya mungkin ya pas-pasan untuk kebutuhan saja, ya atau bahkan bisa kurang. Ya, kalau itu dikenakan zakat profesi 2,5%, apalagi itu nggak haul, nggak tahunan tapi bulanan, ya ini sesuatu yang di luar ya aturannya. Karena aturannya ada sebab. Sebab wajibnya zakat adalah nisab. Dan syarat dia menunaikan zakat itu sampai nisabnya itu bertahan sampai 1 tahun. Kalau tidak, belum itu dia tidak punya kewajiban. Jadi sebab wajib zakat itu dia sampai nisab 200 dirham atau 220 dinar dan syaratnya nisab tersebut sampai 1 tahun atau haul. Kan disebutkan dalam hadis itu ya wahala alaihal haul. Wahala alaihal haul maksudnya genap 1 tahun. Jadi 1 tahun itu adalah syarat. Oleh karena itu nih ringkasan tentang sabab itu fa inna sababa yatarattabu alal wujudi wa wujudul hukm ala adamihi wa adamul hukum. Jadi sebab itu terkait dengan ada atau tidaknya hukum. Jadi kalau ada sebab ada hukum, kalau tidak ada sebab tidak ada hukum. Jadi kalau orang yang tidak misalnya tentang zakat, tidak ada hartanya sampai nisab ya tidak wajib dia zakat. Ya. Atau sebenarnya syaratnya tidak terpenuhi juga tidak wajib zakat. Jadi ini hal yang sangat penting, sangat urgen. Sehingga tidak buat aturan. Demikian pula tentang haji misalnya. Haji itu sebabnya kan istitoah. Jadi Allah berfirman walillahi ala nasi hijul baiti manistato'a ilai sabila. Jadi Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji manistato'a pada siapa yang istitoah di jalannya. Istilah di jalan itu apa? Ya ongkosnya, ongkosnya. Maka dulu ketika belum ada belum ada talangan ya yang haji itu ya sesuai kemampuan dan ternyata tidak perlu waiting list gitu. Jadi dulu misalnya tahun 2002 ya daftar 2002 2001 udah 2001 2002 berangkat gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada waiting list, begitu kita sanggup bayar dulu 28 juta misalnya dia berangkat gitu. Jadi tidak perlu waiting. Nah, sekarang ini jadi makanya yang paling berat nanti pertanggungjawabannya adalah orang yang membuat kebijakan dana talangan 25 juta dan kemudian orang tidak punya kesanggupan pun memaksakan diri pinjam dulu, ditalangin dulu oleh bank, diangsur dengan cicilan dengan bunga dan seterusnya, maka kemudian jadilah seperti sekarang. Ya, sehingga kemudian ada yang berani fatwa bahwa apa haji itu tidak wajib. Ya. Sebenarnya yang biang masalahnya tadi membuat kebijakan orang yang bertentangan melanggar hukum syara. Jadi hukum syaranya itu yang sanggup saja, yang istitoah untuk biaya di perjalanannya, untuk juga kesehatannya dan seterusnya. Jadi bukan apa harus mengambil kebijakan terus dinabung dulu ya atau naruh dana dulu 25 juta untuk dapat porsi. Akibatnya bisa waiting list sampai puluhan tahun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan sesuatu kepada seorang kecuali sesuai kemampuannya. Jadi yang memberatkan adalah aturan manusia sendiri. Itu yang pertama sebab. Jadi ini penting sekali karena ada orang yang sekarang ini tidak ada sebab kemudian dia melaksanakan. Padahal nggak ada hukum bagi dia. Jadi ada sebab, ada hukum, nggak ada sebab, ya nggak ada hukum. Jadi gugur bukan gugur sebenarnya karena tidak terbebani karena belum ada sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan hidup wadi adalah syarat. Jadi syarat itu adalah sifat yang jelas yang didefinisikan di mana keberadaan hukum tergantung padanya pada syarat itu. Ya. Jadi tanpa
syarat itu tidak masuk dalam hukumnya. Maksudnya bukan bagian dari hukum taklif itu. Seperti misalnya sholat, ya syarat itu bukan termasuk dalam sholatnya, tetapi sah atau tidaknya sholat tergantung wudhu misalnya. Wudhu. Jadi wudhu itu tergantung syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang dilaksanakan sebelum ya sebelum pelaksanaan hukum taklif. Dan hukum taklif itu dianggap sah kalau syaratnya terpenuhi. Nah, beda dengan rukun. Nanti rukun itu adalah apa yang dilaksanakan ketika melaksanakan hukumnya. Jadi rukun itu dalam pelaksanaan hukumnya, sedangkan syarat itu di luar atau sebelum. Ya, sebelum. Beda aja dengan sebab. Kalau sebab itu ada atau tidaknya hukum tergantung sebabnya. Kalau syarat ya, walaupun dia punya syaratnya, tapi bisa jadi belum ada sebabnya ya syaratnya tidak berlaku. Maksudnya atau misalnya dia ada hukum, ya dia punya sebab, tapi kemudian apa tidak ada syaratnya, ya tidak terpenuhi hukumnya, ya. Tidak bisa terlaksana hukumnya, maksud saya tidak terlaksana hukumnya, ada hukumnya tapi tidak terlaksana. Kemudian misalnya dia ada syaratnya, tetapi kemudian sebabnya nggak ada atau sebabnya nggak ada. Jadi syaratnya terpenuhi tapi sebabnya nggak ada, jadi juga dia tidak bisa melaksanakan hukum. Jadi apa syarat dan sebab itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan nanti juga dengan rukun ya, rukun itu nanti sah atau tidaknya. Ya, jadi terkait dengan syarat contoh ya, misalnya tentang syarat sholat. Syarat sholat itu diantara syaratnya adalah wudhu atau toharoh. Ya, jadi syarat itu adalah sebelum sholat. Jadi berwudhu itu mesti harus dikerjakan karena menjadi syarat kalau kita mau sholat. Jadi kalau sholat tanpa wudhu ya tidak dinilai atau tidak sah. Ya. Tidak sah. Eh, Sementara kalau dia punya wudhu, kemudian dia tidak sholat, ya nggak ada masalah, tetap aja wudhunya berlaku, ya. Karena tidak berwudhu itu tidak mesti harus sholat gitu. Itu menjadi syarat, tapi kalau dikerjakan, ya dikerjakan itu ibadah tersendiri. Walaupun tidak mesti kalau sudah wudhu mesti sholat, nggak apa-apa. Misalnya baca Quran saja atau bahkan tidak mau ngapa-ngapain kita wudhu saja, itu juga nggak ada masalah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan wudhu ini ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kalian menegakkan sholat, maka basuh dulu mukamu dan kedua tanganmu sampai ke sikut. Jadi sikutnya masuk ya. Masuk karena ila itu saatnya sampai gitu. Jadi jangan sampai karena gara-gara lengan panjang kemudian sampai sikutnya nggak terbasuh, jadi nggak sah, nggak sah karena ilal marofik kata-kata ila itu harus nyampe, nyampe itu artinya terkena juga. Jadi sikutnya harus dibasuh juga. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain. Jadi sampai ke mata kaki. Jadi mata kakinya termasuk tumitnya itu harus terbasuh atau tercuci. Dan ini menjadi syarat. Ya. Jadi dan disebutkan syarat-syarat sholat itu ada syarat ada dua, syarat tentang orangnya dan syarat tentang pelaksanaannya. Syarat tentang orangnya ada tiga. Pertama harus muslim. Jadi kalau ada orang non muslim sholat ya tidak dinilai. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Kemudian balik. Ya. Balik. Balik itu artinya sudah laki-laki sudah pernah mimpi basah, balagotil hulum. Kalau perempuan tidak balagotil mahid, sudah haid ya. Bagaimana kalau belum 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 balik? Ya dia sah sholatnya, tetapi kalau dia tidak mengerjakan tidak berdosa karena memang belum memenuhi syarat. Dan kalau itu diajarkan oleh orang tuanya maka pahala sholatnya bisa untuk orang tuanya. Kemudian berakal, jadi akhirnya tidak gila atau tidak kehilang akal. Jadi itu syarat orangnya. Nah kemudian syarat pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya apa tentang syarat sahnya sholat itu disebutkan dalam hadis Rasul ya. Di antaranya adalah ada lima ya. Pertama sucinya badan dari hadas dan najis. Jadi suci dari hadas dan najis. Kalau hadas itu ada hadas besar, hadas kecil. Kalau najis ada najis muhaffafah, mutawasyithah atau mughaladah. Kemudian menutup aurat ya dengan pakaian yang bersih ya, yang suci dan bersih.
menutup aurat. Jadi aurat laki-laki itu antara dari pusar ya, dari sampai ke lutut. Itu aurat apa laki-laki, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian di tempat yang suci, artinya tidak ada najis, tidak kotor, tidak menjijikan ya. Kemudian tahu pasti bahwa sudah masuk. Jadi sudah ada sebab waktu sholat. Jadi kalau karena belum, ya tidak dianggap melaksanakan kewajiban karena belum ya. Jadi harus tahu bahwa itu sudah sebab masuk waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat ya. Jadi tidak mesti harus persis dengan Ka'bah karena dulu juga tidak pakai ukuran, tidak pakai kompas ya. Jadi hanya arah. Ya kiblat itu ke arah kiblat itu ke arah Ka'bah. Nah, itu terkait dengan syarat. Jadi syarat itu harus dilaksanakan setiap ibadah, maka ada syaratnya. Ada syarat orangnya, syarat mukallafnya, ada syarat pelaksanaan hukumnya. Jadi pelaksanaan hukumnya apa saja, dan itu sebelum dikerjakan. Ya. Kalau rukun ketika mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan kitab tadi adalah azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah masyuri'a minal ahkamil kuliah ibtidaan wa khulifa li udrin syakin. Jadi hukum-hukum yang berlaku umum yang disyariatkan sejak semula dan bisa ditinggalkan kalau ada uzur. Maksudnya diberikan keringanan. Jadi rukhsah itu kalau ada uzur. Jadi azimah itu merupakan hukum umum, hukum asal yang ditunjukkan untuk manusia secara umum. Jadi tidak pengecualian. Semua orang terkena hitop ya dengan hukum azimah. Sebagai contoh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya terdiri dari 4 rakaat dan sudah ditentukan waktunya. Ya. Ini berlaku umum ya untuk siapapun dan dimanapun. Nah, tetapi kalau ada uzur karena misalnya dia perjalanan, maka zuhur dan asar bisa dipotong, namanya kosor dua-dua. Itu namanya rusoh ya. Ya, isya juga bisa jadi dua ya. Tapi kalau yang maghrib tetap tiga ya. Kemudian subuh tetap dua. Itu kosor itu adalah rukhsah karena ada uzur ya. Ada uzur, ada kesulitan ya, ada berat ya. Atau misalnya sedang sakit, boleh sambil duduk sholatnya atau sambil berbaring dan sebagainya. Jadi kita sudah membahas tentang rusul. Jadi azimah itu eh, hukum asal ya. Dan Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi kalau tidak sanggup berarti ada ada masyakoh, ada kesulitan, dia tahfifan, ada keringanan. Namanya rusul. Jadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Jadi kalau kesulitan dikasih keringanan. Fattaqullaha mastata'tum ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan. Jadi jangan memaksakan diri ya, jangan memaksakan diri. Rasulullah SAW juga bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzi man qablakum kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiyaihim." Jadi apa yang aku larang kata Rasulullah, kalian maka jauhilah dan apa yang aku perintahkan maka laksanakan sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan banyak menentang terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi. Hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah maka ketika azimah tidak bisa dikerjakan karena al-udzur maka kemudian dapat rukhsah. Rukhsah itu adalah al-hukmu sabitu ala khilafi dalil li udzur. Jadi hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi hukum yang sebelumnya karena ada uzur. Intinya adalah kesulitan, ada uzur ya. Kalau tidak ada uzur ya kembali ke azimah. Ya. Jadi rukhsah adalah apa yang disyariatkan dari hukum-hukum yang merupakan keringanan dari pelaksanaan hukum azimah disebabkan adanya uzur dengan tetap berlakunya hukum azimah akan tetapi rukhsah ini tidak mengikat seorang hamba untuk mengerjakannya. Jadi kalau kalau misalnya kita sebenarnya ada uzur tapi nggak usah ngambil rukhsahnya itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kemudian dia mengambil rukhsahnya juga masalah karena hukum mengambil rukhsah itu mubah. Jadi pilihan saja ya. Jadi rukhsahnya ini harus berdasarkan rukhsah yang ditetapkan oleh syar'i. Jadi kalau rukhsahnya keringanan atas dasar sendiri ya itu nggak diperbolehkan karena bukan rukhsah. Jadi rukhsah itu telah ditetapkan juga oleh syariat. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mana yang paling utama ya tergantung kondisinya. Jadi kalau misalnya tentang puasa ya, dan puasa. Jadi kalau seandainya
dia apa nyaman puasa ya nggak apa-apa ya dia ya lebih utama dia azimah dia melaksanakan puasa walaupun di perjalanan ya. Tapi kalau perjalanan sulit maka lebih utama dia berbuka atau ngambil rukhsahnya. Jadi itu boleh pilihan dan tergantung pertimbangan yang bersangkutan ya. Kita sendiri dan Allah Maha tahu alasannya kenapa kemudian ngambil rukhsah karena memang ada kesulitan. Bukan apa nyari keringanan, jadi nyari yang mudah itu mengikuti hawa nafsu namanya. Ya. Tentang sholat misalnya Rasulullah juga menyuruh kalau misalnya bisa sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk dan jika tidak mampu maka berbaringlah. Itu hadis riwayat dari jamaah kecuali Muslim. Ya. Jadi demikian pula ketika perpergian ya berjarak safar faida darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jadi kalau kalian di perjalanan maka boleh ya tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor sholat. In hibtum ayyaftinakum alladziina kafaru kalau itu kalian khawatir dapat fitnah dapat ujian dari orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin karena orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, kemudian yang lainnya ya tentang hukum tadi adalah sah, sah, batal, dan fasad. Jadi ada tiga klausul. Sah itu adalah yang sesuai dengan syarat tadi, sesuai sebabnya masuk, kemudian syaratnya terpenuhi, rukunya terpenuhi maka sah. Jadi sah. Ya, jadi sah itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa perintahnya. Ya. Jadi kalau kalau sah berarti ya gugur kewajibannya atau dia dapat pahala. Ya. Atau misalnya kalau akad ya kalau sah akadnya berarti dia apa punya hak untuk apa konsekuensi dari sah. Contoh misalnya nikah, nikahnya sah maka boleh jadi hubungan suami istri yang tadinya haram menjadi halal bahkan menjadi ibadah. Ya, jadi yang tadinya haram melihat auratnya ketika sah nikah maka jadi boleh melihat auratnya dan seterusnya. Demikian pula barang kalau sah jual beli maka barang yang dibeli itu menjadi milik pembelinya. Sedangkan uang yang dikeluarkan oleh si pembeli menjadi pemilik bagi penjualnya. Dan itu karena konsekuensi sah. Demikian pula kalau sholat kita sah berarti sudah tidak usah ngulang lagi karena sudah sah dan nanti dapat pahala dari Allah di akhirat gitu. Jadi ini konsekuensi dari sah. Nah kalau bagai batal ini lawan dari sah. Jadi batal itu kalau sebabnya ya, tidak terpenuhi, nggak ada misalnya. Jadi tidak dinilai atau syaratnya tidak ada atau misalnya karena wudhu batal berarti ya dia dianggap belum melaksanakan jadi harus mengulang gitu. Jadi kalau misalnya akad akad batal jadi misalnya akad nikah batal berarti konsekuensi ya semua yang dilakukan sesudahnya ya tidak sah artinya pelanggaran jadi dianggap berzinah dan seterusnya. Jadi makanya penting faham syarat, paham juga rukunnya. Karena kalau tidak ada syarat, tidak ada rukun atau tidak sesuai dengan rukunnya maka tidak sah. Tidak sah itu batal, konsekuensinya juga karena apa luar biasa bisa dianggap tidak melaksanakan kewajiban atau ada pelanggaran yang diakibatkan karena akad yang salah sehingga menanggung tanggungan yang luar biasa. Dan ini batal. Jadi batal itu lawan dari. Nah, ada satu lagi klausul yang itu fasad. Fasad ini apa dosa apa sah dalam catatan atau dengan catatan ya. Jadi apa sah dengan catatan maksudnya secara syaratnya rukunnya terpenuhi. Tetapi ada yang tidak seharusnya dilakukan atau karena makanya berbeda dengan batal. Jadi kalau batal itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, sedangkan fasad itu pokoknya sesuai, tetapi ada beberapa yang menyalahi ketentuan syariat. Jadi fasad tidak terjadi pada ibadah mahdoh. Ya, sebab rukun dan syarat dalam ibadah semuanya berkaitan dengan asal pokok semua. Jadi fasad itu biasanya terjadi pada muamalah. Contoh misalnya ya pada akad-akad ya, akad-akad bisa akad jual beli, bisa akad nikah, akad ijaroh, hiwalah, sirkah dan sebagainya. Maka saya tuliskan di sini contoh-contoh ya. Contoh misalnya jual beli dengan harga tidak diketahui, ini fasad. Karena harusnya si penjual itu atau si pembeli harus tahu harganya. Jadi contohnya misalnya kalau ada apa orang yang langsung ngambil dari kampung dan tidak dikasih tahu harga di kota itu mahal luar biasa. Jadi sengaja dia memanfaatkan ketidaktahuan ya pemilik barang. Itu fasad. Jadi sah tapi berdosa.
ya berdosa. Jadi fasad itu sah tapi berdosa ya, akad-akad yang fasad. Misalnya akad nikah bukan al wali nasab. Jadi ada walinya ya, tapi walinya kemudian orang lain yang tidak ada hubungan dan tidak minta izin sama wali nasabnya ya. Jadi dinikahkan oleh misalnya oleh gurunya, dinikahkan oleh oleh bapak angkatnya gitu ya. Ya, itu disebut sah karena ada wali, tapi walinya bukan yang seharusnya ya. Bukan karena harusnya walinya itu wali nasab, jadi bapaknya atau saudaranya, kakaknya atau pamannya dari bapak gitu ya. Dari pihak laki-laki, dari pihak ayah ya. Kalau itu ada tapi kemudian diganti dengan orang yang tidak punya hak, maka fasad. Sah tapi berdosa. Kemudian orang kota berjual beli dengan orang kampung tadi yang tidak diketahui harganya di kota, yaitu juga fasad. Membeli barang yang sudah ditawar orang lain juga fasad. Jadi kan ada larangan gitu, larangan jangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain atau jangan meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Jadi kalau itu dilaksanakan dan dia berhasil membeli itu, maka dia sah karena dia jual beli, tetapi fasad ada dosa di situ karena melanggar ya, larangan Rasul. Kemudian atau nikah muhalil. Nikah muhalil itu misalnya orang sudah talak tiga ya supaya dia mau nikahin lagi, rujuk lagi, kemudian sengaja nyuruh orang nikahin tapi dengan catatan ya. Nanti untuk halal saja, nanti setelah nikah kemudian cerai gitu langsung. Itu muhalil namanya. Ya di apa direkayasa itu nggak boleh. Ya, walaupun sah tapi dia rusak ya fasad karena ada niat yang tidak benar atau nikah dengan perempuan sebagai istri kelima misalnya. Ya akadnya sah karena ada syarat rukunnya macam. Tapi ini karena bolehnya seorang muslim itu laki-laki itu empat. Kalau dia yang nikah yang kelima berdosa dia, fasad. Walaupun kalau akad terpenuhinya sah tapi berdosa karena tidak boleh lebih dari empat. Atau perempuan dinikahi sebagai istri baru mensyaratkan suami menceraikan istri lama ya. Jadi aku mau nikah dinikahi tapi istri tuanya suruh dicerai itu juga fasad. Ya, fasad. Jadi fasad itu sah tapi dengan catatan ya atau cacat ya. Cacat artinya dia berdosa ya. Tetapi akibat dari itu ya tidak berlanjut. Jadi tetap dia bisa misal hubungan suami istri ya ya sah nah sebagaimana sah tetapi berdosa ketika melaksanakan sesuatu saja atau ketika akadnya saja karena tidak memenuhi kesempurnaan syarat dan rukunnya. Demikian terkait dengan hitobul wadi. Sedangkan mani itu adalah pencegah. Misalnya wanita itu hukum asalnya dia terbebani hukum sholat 5 waktu. Tetapi begitu haid, maka haid itu menjadi mani pencegah. Jadi dia justru tidak boleh sholat. Jadi ketika haid tidak boleh sholat. Ya, atau nifas gitu ya. Nah, jadi itu namanya pencegah ya pencegah. Atau misalnya tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada mani yang apa kalau bisa dilaksanakan juga tadi berdosa. Misalnya eh, perempuan itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya, tidak sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah sholatnya pengganti sholat duhur. Ya. Jadi maninya karena dia perempuan. Jadi ada juga misalnya yang belum balik. Belum balik itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah gitu. Jadi ada mani yang memang mutlak seperti tadi misalnya tentang haid dan nifas bagi perempuan. Ada mani yang tidak mutlak yaitu tidak diwajibkan tapi kalau dilaksanakan sah. Itu namanya mani atau pencegah. Jadi ini khitabul wadi yang mungkin kita harus difahami sehingga kemudian pelaksanaan hukum kita ini memang sejalan dengan apa yang disyariatkan. Karena terkait dengan ibadah mahdoh ya menurut saya karena kita membahas fikih ibadah mahdoh kan terakhir-terakhir ini ya kita harus paham betul ini dasarnya. Dasarnya karena ini sangat dasar disebut dengan usul fikih ya. Dasar fikihnya di sini. Jadi khitabul wadi ya dan sebagaimana khitabul taklif ya. Ya tentang hukumnya sendiri ya. Itu harus kita pahami karena kalau tidak kita ini menjadi orang yang melaksanakan sesuatu tapi tidak tahu dasarnya gitu. Jadi dasar-dasar ini penting. Demikian ya silahkan kalau ada yang mau menambahkan ya saya kembalikan dulu ke Kang Cucu saya stop share-nya dulu. Ya, terima kasih Ustadz. Silahkan ada yang mau bertanya atau menambahkan langsung saja, bisa juga lewat chat ya. Silahkan yang langsung silahkan. Punten abdi Kang Cucu. Mangga, mangga, mangga TFL, silahkan. Assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Suka masih penasaran dengan sholat Jumat yang Iya, dilakukan oleh perempuan. Barusan kebetulan dibahas sama Ustadz ya. iya, iya, iya. Jadi kata Ustadz kan sah ya, Sah, sah sah. sholat Jumat. Tapi masih Ya. ada yang bilang bahwa memang sah, tapi perempuan itu harus mengulang lagi sholat zuhur katanya gitu. Hmm, hmm. Itu aja. Iya, Saya iya, masih kebenarannya seperti iya. apa. Nuhun. Iya, jadi ini kalau kita bahas di usul fikih itu contoh dari mani itu pencegah. Jadi untuk wanita biasanya pencegah itu untuk wanita. Seperti tadi misalnya pencegah yang mutlak seperti nifas dan haid. Jadi ketika nifas, ketika haid maka dia tidak sah. Jadi maka bahkan berdosa kalau melaksanakan tadi misalnya sholat, ya, termasuk di dalamnya sholat Jumat. Jadi tidak sah dan bahkan berdosa dan tidak ada kodok tentang sholat ya. Tetapi kalau pencegahnya tentang puasa bagi wanita, maka dia tidak boleh puasa dan tidak sah kalau ataupun puasa tidak sah. Ya. Tetapi dia harus kodok gitu, harus kodok pada hari-hari yang lain karena ada waktu 11 bulan berikutnya gitu. Itu pencegah. Nah, terkait dengan sholat Jumat ada apa pencegah wajibnya. Jadi pencegah wajibnya bukan sah atau tidaknya, bukan melaksanakan atau tidaknya, tetapi pencegah wajibnya. Ya, sehingga tidak mutlak ya, cegahannya itu tidak mutlak. Jadi pada siapa ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat Jumat itu tidak diwajibkan kepada pertama anak kecil ya sampai balik, kemudian para wanita, orang-orang sedang sakit atau orang sedang musafir. Ya, jadi itu tidak wajib. Artinya kebalikannya, kalau dia sudah balik, dia laki-laki sehat dan mukimin, ya, mukimin wajib sholat Jumat. Nah, kemudian bagaimana kalau anak kecil sholat Jumat? Ya sah, sebagaimana orang yang sudah balik. Bagaimana kalau perempuan sholat Jumat? Ya sah, sebagaimana orang laki-laki. Ya, jadi hukumnya ya Jumat itu mengganti sholat duhur bagi laki-laki termasuk bagi perempuan. Hanya saja di pencegahnya dia tidak wajib gitu. Artinya kalau perempuan tidak sholat Jumat tidak berdosa, tetapi tetap dia harus sholat duhur kan gitu. Nah, tapi kalau laki-laki yang tidak dikecualikan, ya dia sehat badannya, kemudian sudah balik, sudah akil balik, dan mukimin, maka ketika dia tidak melaksanakan sholat Jumat berdosa, walaupun dia sholat duhur, walaupun dia sholat duhur gitu, karena wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau perempuan, dia balik, dia sehat, dia mukimin gitu ya, nggak sholat Jumat, nggak apa, nggak berdosa. Tetapi tetap harus sholat duhur. Kalau nggak sholat duhur ya berdosa lah karena sholat duhur itu wajib. Ya. Gitu. Nah, jadi tidak perlu kemudian mengulang duhur lagi karena melaksanakan sholat Jumat itu ya menggantikan waktu sholat duhur, menggantikan pelaksanaan sholat duhur bagi wanita. Ya. Kemudian misalnya orang yang tadi yang musafir, musafir kebetulan santai di situ, kemudian dia ikut sholat Jumat, sah sholat Jumatnya tidak perlu duhur lagi. Ya. Ya, karena dia pencegah yang tidak mutlak. Artinya kalau dia kerjakan ya berlaku sebagaimana hukum hukum asalnya ya kepada orang yang memulai mukallaf jadi mendapatkan taklif gitu. Itu. Cuman ini di kita itu eh, apa menjadi pemahaman umum bahwa para wanita itu eh, apa eh, tidak sholat Jumat, tidak ikut ya, karena memang dapat tadi tidak diwajibkan kan. Dan kemudian biasanya didorong justru para wanita itu menyiapkan makanan untuk suami-suaminya, untuk anak-anak laki-lakinya, atau bapak-bapaknya, atau kakak-kakak yang laki-laki sepulang dari sholat Jumat. Jadi ada keutamaan di situ, keduanya melayani atau tadi menyiapkan makanan untuk mereka yang menunaikan kewajiban. Dia sendiri melaksanakan sholat duhur. Kapan sholat duhurnya? Ya, karena sholat Jumat itu sebab waktunya wajibnya sholat Jumat itu sama dengan sebab waktu wajibnya sholat duhur, maka si wanita ketika dia sudah adzan Jumat gitu ya, sudah masuk waktu sholat Jumat, maka dia bisa melaksanakan sholat duhur. Ya. Jadi tidak mesti harus nunggu selesai dulu sholat Jumat gitu ya.
Ya, bagi wanita itu boleh ketika laki-laki pada sholat Jumat di masjid, nah ibu-ibu kemudian sholat duhur di rumah masing-masing itu paling utama. Kenapa? Karena ketika ada sebab harus segera mungkin. Karena kalau para wanita ini, kalau misalnya nunggu-nunggu, ternyata ada sebab sudah masuk, tetapi ada mani gitu. Ada waktu sebenarnya sejam yang lalu bisa melaksanakan sholat duhur. Karena nunggu dulu itu nggak langsung sholat, ternyata datang head yang masih masih subur ya, datang head. Artinya dia kemudian tidak bisa melaksanakan kewajiban. Padahal waktunya sudah masuk, sudah ada. Maka itu as-sholatu alal waktiha itu bagian dari afdoliyah. Sholat pada waktunya. Jadi di awal waktu itu lebih utama. Karena tadi, terutama bagi wanita. Karena bisa aja udur. Ada uzur yang udurnya mutlak. Seperti tadi head atau nifas misalnya. Walau alam bisawab. Hatur nuhun. Hatur nuhun Ya, Kang Ustaz, hatur nuhun ya, Kang Cucu. mangga, mangga. Ya, makasih. Terima kasih hatur nuhun. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Tadi udah Daniel kelihatannya udah buka kamera tapi hilang lagi. Ini ini aja Pak Ustadz. Ini kejadian ya adalah ya nyata juga yang apa nikah muhalil ya, muhalil tadi. Iya. Ya, jadi setelah istrinya dicerai, talak tiga, ya. Tahunya dia mau rujuk lagi, istrinya suruh nikah dengan temannya dibayar 10 Mm. juta. Jadi sorenya Nah, diceraikan kembali. Ya, mm. diceraikan kembali lalu dinikahkan lagi, dinikah Iya. lagi sama dia. Nah, Iya. yang harus nikah lagi kan istri kah? Kalau laki-laki nikah lagi nggak, Pak Ustadz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi Mm. menjadi tetap sah atau gimana tuh tadi fasad tadi itu? Ya, Iya. ya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau yang suruh nikah lagi itu wanitanya. Kalau laki-lakinya enggak. Karena laki-laki itu ya tadi istilah cerai itu kan sebenarnya nanti mengikatnya kepada perempuan. Karena perempuan itu harus juga ada masa idah. Kalau laki-laki kan nggak ada masa idah. Kenapa kok ada masa idah gitu ya? Masa tunggu ya. Masa tunggu karena ada kemungkinan sisa sel sperma yang tersisa di dalam ovariumnya. Jadi untuk karena kan tidak bisa dengan dites dulu macam-macam gitu ya. Jadi ini fikih ini kan memang yang bisa zohir, yang bisa terlihat ya, terlihat. Jadi 3 bulan itu ternyata menurut penelitian nih, jadi setelah 3 kali kuruk, tidak 3 kali head atau tiga kali suci, artinya sekitar 3 bulan lah, itu sisa-sisa atau jejak kalau sekarang itu jejak DNA-nya, ya sel sperma yang pernah singgah di rahim perempuan itu bersih. Tetapi kalau belum 3 kali itu masih bisa ada sisa. Itu menurut penelitian dengan pendekatan genomik ya, dengan genom, ya, dengan kromosom dan seterusnya, ya DNA ya dengan DNA itu luar biasa. Jadi sehingga kemudian ada ahli ilmuwan yang kemudian masuk Islam karena tentang idah itu. Nah, sementara laki-laki kan tidak perlu karena laki-laki itu tidak akan mengandung gitu ya. Jadi ketika kemudian misalnya cerai, maka laki-laki bisa langsung menikah atau bahkan masih hidup pun bisa menikah lagi, tapi maksimal kan 4. Jadi rubah itu maksimal. Itu pun harus fa'in hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau tidak bisa berlaku adil satu aja gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya ditanya tentang poligami itu hukumnya hukum mubah, boleh. Jadi bukan sunnah ya, bukan sunnah ya. Poligami itu bukan sunnah, tetapi boleh, mubah dengan konsekuensi bahwa dia melaksanakan kewajiban sebagaimana kewajiban kepada istri yang pertama atau istri yang kedua dan seterusnya. Dan dia harus adil. Kalau tidak bisa berlaku adil satu aja, tapi punya satu istri lebih utama. Ini menurut Al-Quran surat An-Nisa ya. Jadi pemahaman yang benar tentang surat An-Nisa ayat berapa itu ayat 3 ya. Itu fangki huma tobala kuminani sama masna wasula sawaruba fa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan, bahwa ini membatasi jumlah maksimal istri seorang muslim itu maksimal 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 maka yang berikutnya itu fasad. Artinya fasad itu berdosa, rusak gitu, berdosa dia. Melakukan dosa. Walaupun mungkin sah karena akadnya benar gitu ya. Ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabul, ada mahar, macam-macam udah terpenuhi semua, sah. Tapi dia nggak boleh lebih dari 4. Kalau yang kelima berarti dia berdosa. Nah, kalau ataupun dia boleh, kemudian setelah boleh, kemudian dia punya kewajiban nafkahi. Nafkah itu ada 2, nafkah lahir dan batin.
Dia harus terpenuhi. Atau juga nafkahi bukan hanya istri tapi anak-anak dari istri itu. Itu punya kewajiban. Kalau kira-kira tidak bisa berlaku adil, tidak bisa menafkahi dengan benar ya dari istri-istri itu, maka lebih baik satu. Itu hukumnya. Jadi hukum poligami bagi seorang muslim hukumnya mubah dengan konsekuensi harus adil. Ya. Jadi itu pemahaman terhadap surat An-Nisa. Jadi jangan-jangan kemudian dipaksa surat An-Nisa itu seakan-akan poligami itu hukum sunnah. Kalau sunnah kan disebut ke Rasul. Nah Rasul itu, poligami Rasul itu khususiat untuk Rasul. Khusus untuk Rasul. Tidak boleh umatnya ngikutin. Jadi khusus, sebagaimana kekhususan untuk Rasul yang lain, termasuk janda yang ditinggalkan wafat Rasul itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun sampai mereka meninggal. Tapi itu tidak berlaku untuk istri-istri umat Islam, kaum muslimin ya, umat Muhammad. Jadi boleh nih nikahi lagi kalau sudah dicerai atau meninggal suaminya. Itu terkait dengan tadi dengan jadi lupa lagi. Ya tadi dengan apa tadi muhalil ya. Muhalil, Dan ya muhalil. ya, jadi kalau itu dilakukan karena tadi ada aturan. Kalau masih talak roji itu talak satu atau talak dua, itu ketika masa idah tidak perlu akad lagi. Jadi suami yang lama itu dalam dalam kurun idah itu begitu dia hubungan suami istri dia udah langsung rujuk. Jadi tidak perlu akad baru gitu. Tetapi kalau sudah lewat dari masa idah dia harus akad baru. Jadi rujuk sah kalau dia akad baru. Jadi sebagaimana akad yang awal. Jadi harus terpenuhi syarat rukunnya gitu kan. Balik lagi. Nah, tetapi kalau sudah namanya talak bain, talak bain itu talak yang talak tiga gitu ya. Yang tidak bisa langsung rujuk, tetapi harus ada jeda, ada penghalangnya. Yaitu wanita yang mau dirujuk itu harus nikah dulu. Dan nikahnya itu tidak boleh direkayasa. Kalau direkayasa namanya muhalil tadi. Kalau itu terjadi gimana? Diupahin aja suruh nikah tapi jangan disentuh ya. Itu jangan diapa-apain itu. Disyaratkan itu, maka dia berdosa. Ya, berdosa. Jadi akadnya bisa jadi sah, tapi karena itu sebagai perantara untuk menghalalkan dia nikahi, maka dia telah melakukan fasad atau rusak. Artinya berdosa. Walaupun kemudian sana sudah dicerai lagi sama yang sudah diupah itu ya, kemudian dia boleh nikahi lagi. Itu makanya muhalil dihalalkan gitu ya. Tetapi dia telah melakukan perbuatan yang berdosa. Gitu. Itu eh, bagi wanita yang ditalak tiga. Nanti ada juga namanya talak bain kubro. Talak bain kubro itu kalau terjadi li'an. Li'an itu gini, seorang suami mergoki, nangkap basah, istrinya sedang misalnya bergumul ya, bergumul dengan laki-laki lain. Eh, tapi dia tidak bisa memastikan apakah berzina atau tidak. Maksudnya apakah sampai hubungan koitus atau tidak gitu ya. Nah, kemudian dia mengadukan ke pengadilan. Padahal di pengadilan itu kalau nuduh zina itu harus ada 4 orang saksi. Tapi dia mergoki dan istrinya sendiri gitu. Maka kemudian di pengadilan nanti diminta untuk bersumpah. Bersumpah. Bersumpahnya 4 kali. 4 kali dan yang kelimanya tadi laknat Allah akan menimpa siapa yang berbohong. Jadi bisa suaminya menuduh bahwa engkau telah berzina, kemudian dia kalau seandainya aku benar dan engkau yang berdosa, ya karena dia menolak tuduhan itu, maka kecelakaan atas kamu, ya, dilaknat Allah atas kamu. Kemudian perempuan juga sama, ketika dia menolak, saya nggak berzina misalnya, nggak berzina, ya dituduh saja misalnya. Kemudian dia bersumpah, 4 kali saling kalimanya kalau seandainya dia dia benar kemudian dia apa laki-laki yang berdusta membohong maka laknat atas orang yang berdusta atas orang yang berbohong. Nah makanya disebut dengan li'an. Nah orang seperti ini suami istri yang seperti ini langsung diceraikan dan tidak boleh rujuk kembali sampai meninggal. Namanya talak bain kubro ya. Talak bain kubro. Ini tidak bisa tadi diselingin juga nggak bisa. Yang bisa diseling itu talak bain ya talak bain sugro saja. Talak bain yang maksudnya ya, dia harus boleh halal lagi tapi harus ada diselingi dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Tapi kalau kalau talak tadi rujuk ya
roj'i, namanya talak roj'i, jadi talak satu, talak dua, maka kalau masih masa idah langsung hubungan suami istri langsung rujuk. Tapi kalau misalnya lewat masa idah dia harus akad baru lagi. Itu terkait dengan tadi eh, menikah ya tentang talak. Ah itu udah Raisa, udah Ya, Daniel. ada ya silakan. Yang Ada yang lagi yang chatting dulu nanti tuh, setelah, Oh hah? yang yang saya yang chatting. Oh, chatting sebentar nih. Oh, dari Saya lebih ya akhir ah dari yang saya chatting. bisa baca Silakan. ya. saya Dari, dari Mbak dari Nova Nova nih. ya. Ya Iya. Mbak Nova. Jika selesai wudhu, sholat dengan niatkan sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat sunnah lainnya. Misalnya sholat sunnah sebelum fardu subuh digabung dengan sholat sunnah taubat. Apakah boleh dengan banyak niat sholat sunnah? Maksudnya wudhunya ya. Wudhu itu eh, bisa berlaku terus mau sholat sunnah, sholat wajib macam selama belum batal. Selama belum batal. Jadi apa eh, digabung banyak sholat dan banyak niat ya. Ya, karena setiap sholat kan harus dengan niatnya. Niat sholat apa gitu ya. Niat sholat tahajud, niat sholat witir, niat sholat tobat, niat sholat misalnya sholat hajat, niat sholat qobliyah, niat sholat sukul wudhu dan seterusnya nih. Dan wudhunya tetap itu. Bahkan bahkan langsung misalnya sholat subuhnya juga dengan wudhu itu karena belum batal. Ya memang seperti itu. Jadi berlaku, jadi bukan berarti wudhu itu untuk setiap sholat harus wudhu gitu, padahal belum batal. Bahkan kalau seandainya di dalam ketika sholat, kemudian ada terasa mules-mules gitu ya. Itu was-was dari ada was-was, ada ragu-ragu itu. Maka kata Rasulullah SAW lanjutkan. Karena kalau kita yakin belum batal, dan karena yakin tadi sudah wudhu kan, dan yakin belum batal. Maka lanjutkan sholat sampai engkau mendengar suara atau mencium aroma. Jadi dipastikan. Kecuali kalau put, nah itu berarti batal. Atau ternyata bau gitu, bau. Walaupun nggak bunyi, bau. Berarti sudah batal. Jadi otomatis harus wudhu lagi gitu. Wudhu lagi. Jadi langsung membatalkan sholatnya wudhu. Tapi kalau tidak ada aroma, tidak ada suara, hanya perasaan saja. Perasaan saja itu was-was dari setan, lanjutkan, tetap sah. Karena hukum asalnya sudah wudhu. Kecuali ketika kita sholat belum wudhu. Atau ketika sholat belum mandi wajib. Nah, gitu ya. Belum mandi wajib gimana? Otomatis batal sholatnya. Mandi wajib dulu baru kemudian mengulang sholatnya. Atau belum wudhu tadi. Ya, baru ingat belum wudhu. Atau sudah pasti sudah batal tuh. Karena sudah batal misalnya. Diyakini sudah batal. Maka kata Rasulullah, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak ragu. Jadi kalau ragunya batal, maka maka tetap yang tidak ragunya kan sudah wudhu, sudah wudhu. Jadi ya lanjutkan. Tapi kalau ragunya sudah wudhu atau belum, balik lagi yang belum yang pasti belum wudhu gitu. Jadi tergantung yang yakin yang mana. Itu namanya kaidah istisab. Ya, istisab. Ada di apa di usul fikih itu. Jadi mana yang kita lakukan, yang kita pilih itu yang pasti. Kalau yang ragu, ya yang ragu kita tinggalkan. Begitu. Jadi apa boleh digabung tadi. Sujud apakah boleh sangat berlama-lama sehingga melebihi lama gerakan sholat lainnya? Boleh kalau sholat sunnah. Ya. Tapi kalau sholat wajib, apalagi berjamaah, imam misalnya itu eh, apa akan menyusahkan makmum. Jadi kalau jadi imam ya, atau jadi makmum juga karena kalau ketinggalan satu rukun ya dia tidak ikut berjamaah jadinya gitu kan. Kalau sholat berjamaah dan sholat wajib dan berjamaah maka ngikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dan imam harus meringankan, memperhatikan yang makmum. Tapi kalau sholat sunnah sendirian ya monggo silakan. Banyak-banyak berdoa ya. Tetapi dengan catatan kalau lagi sujud di dalam sholat dengan doa pun doa yang dicontohkan oleh Rasul ya. Doa-doa yang dalam bahasa Arab tentunya dari Al-Qur'an ataupun yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak boleh disisipi doa dengan bahasa selain bahasa Arab atau selain doa yang dicontohkan oleh Rasul karena sedang sholat. Nah, baru kalau sudah selesai sholat, silahkan berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu di luar sholat. Ya, karena kalau ketika sholat kan jadi terikat dengan aturan gitu. Jadi tidak boleh baca doa misalnya ya apa dengan bahasa Sunda gitu diselingi karena
nggak hafal bahasa Arabnya atau tidak ada contoh yang terkait dengan keperluan kita misalnya. Maka itu doa itu di luar sholat. Jadi setelah salam kemudian kita lanjutkan dengan doa sesuai dengan ini. Ada yang mengatakan kalau doa yang tidak contohkan Rasul itu bid'ah, enggak, karena Rasul Allah berfirman ya apa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ida da'ani. Ya. Ud'uni astajib lakum. Jadi ini Allah sendiri yang meminta. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan setiap doa kalau dia berdoa. Dan berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi tentunya doa bukan mesti harus harus doa doa yang dicontohkan Rasul karena masing-masing orang punya keinginan, punya hajat gitu. Makanya pakai bahasa apapun itu boleh. Jadi tidak mesti doa itu harus sesuai dengan yang contohkan Rasul kecuali dalam sholat. Karena dalam sholat itu tauqifi gitu ya. Itu jawabannya yang Mbak Nova ya. Silakan udah Daniel. Ya, Atau kalau misalnya alhamdulillah Daniel. ada yang kurang disampaikan sama Mbak Nova juga boleh. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang karena di layar melihat Udayo Zarwadi, Dayos dari Sumatera Barat. Jadi sahabat kita ini setahu saya sekretaris daerah Sumatera Barat, ya. Jadi orang nomor 3 itu di Sumatera Barat. Dayos, Alhamdulillah. apa kabar Dayos? Hmm. Assalamualaikum, Aku, Ya Jamil, Ah, Ustadz. Bo sengaja Assalamualaikum. pakai Waalaikumsalam. destarko. Ada Dayos pakai destarko ya, sengaja kok ya. Masya Allah. Jadi tadi kan sempat disinggung tentang mazhab ya dan Ya, hukum ya, ada halal ya. haram. Setahu saya kan dulu-dulu itu kan orang sangat menghargai fikih mazhab gitu ya dan Ya, terima betul. hukum. Belakangan ini kan muncul ya. Saya ini agak awam nih Ustaz ya. Jadi orang menyebut ada yang salafi, wahabi gitu ya, yang kadang-kadang sangat apa ya, sangat ekstrim pendapatnya ya. Yang kadang-kadang suka menyalah-nyalakan gitu ya. Ini mereka menggunakan imam siapa gitu. Katakan fulan, fulan ini juga dari siapa gitu. Ya, saya katakan meyakini Habib Umar gitu ya. Habib Umar Mm-mm. kan nazarnya kan jelas. Ya, dia Mm. belajar dari mana jelas gitu ya. Mm. Nah, ini Mm. sampai turun ke sini terus seperti ini, saya juga kadang-kadang nggak tega juga. Kadang-kadang yang berbeda pendapat saya itu kakak kandung saya sendiri gitu loh. Ya, masjidnya saya di masjid yang lebih besar, yang mazhabnya Imam Syafi'i, dia sholat di tempat yang kecil-kecil, yang tidak ada kunutnya, yang Mm. tidak ada doanya setelah Mm. itu. Saya ini Mm. sendiri kan karena awam bingung. Ini saya mau Mm. ikuti siapa, katakan. Mm. Saya juga nggak suka berdebat ya. Nah, menurut Ustadz mengenai apa ya adanya pendapat-pendapat bid'ah yang keluar dari beberapa, saya mengatakanlah komunitas ya, atau apa ya. Mm. Menurut Ustadz ini bagaimana Ustadz? Dan Iya, bagaimana cara kita menengahi ini Ustadz? Ya, nah, iya, dari saya terima iya, kasih. Ini ada hubungan sama tadi mazhab dan hukum-hukum Islam. Karena kan ada yang iya. haram, kemudian halal, kemudian mahrum, mubah. Itu kalau nggak Mm. jelas kan kitanya ini bingung nih Ustadz ya. Iya, Begitu. betul, Dari betul. saya terima kasih. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, sebenarnya orang yang mengatakan kita tidak ngikutin ulama, kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya itu apa omongan itu sebenarnya tidak ada faktanya, karena kita ini ngikutin ulama pasti. Karena kan kita tidak berinteraksi dengan Rasul langsung, tidak menerima Al-Quran itu dari Rasul langsung, sehingga kemudian kita paham betul apa yang dimaksudnya. Dan kita tidak mendampingi Rasul 24 jam sehingga tahu apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul dan seterusnya. Bahkan sahabat pun tidak ada yang menemani Rasul 24 jam Rasulullah gitu. Sehingga para sahabat pun bisa berbeda pendapat, bisa berbeda karena ketika ketika menemani Rasul bisa yang dilakukan, yang dilihat, yang didengar dari Rasul bisa berbeda karena bisa beda beda situasi kondisi, beda latar belakang.
beda kejadian kan gitu ya. Sehingga kemudian para sahabat pun kemudian meriwayatkan, menyampaikan hadis yang mereka lihat, mereka dengar, mereka saksikan dari Rasul itu bisa berbeda, ya, berbeda. Maka itu ikhtilaf itu perbedaan pendapat itu dari masa ketika Rasul ada pun ada ikhtilaf, ada hilafiyah gitu ya. Jadi contoh misalnya yang sangat clear yang sampai ke kita, misalnya Rasulullah ketika setelah perang Ahzab atau setelah perang Ahzab atau perang Khandaq gitu. Kemudian beliau mau menghukum Bani Quraidah. Jadi karena sudah bahaya banget ya yang membokongi dari belakang. Kata Rasulullah, "Ala la yusollian ahadukumul asra illa bi Bani Quraidah." Perhatikan, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Padahal Rasulullah memberangkatkan setelah duhur. Setelah duhur, memberangkatkan tentara itu setelah duhur. Nah, di tengah jalan, para sahabat itu berbeda pendapat. Kan nggak bisa asar digabung dengan maghrib. Gitu. Nggak bisa dijamak dengan maghrib. Asar dengan maghrib. Mereka paham. Gitu. Oh, berarti yang dimaksud oleh Rasul itu kita suruh buru-buru, jalan cepat, sehingga waktu asar tiba, waktu asar masih ada, sampai ke Bani Quraidah. Maka sekelompok itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, itu mereka sholat asar di jalan, dan jalannya cepat. Sehingga waktu asar belum habis sudah sampai ke Bani Quraidah. Tapi sebagian lagi ngikuti apa yang disampaikan Rasul. Mereka tidak sholat asar, jalannya biasa aja. Baru sampai ke Bani Quraidah dan itu sudah maghrib, mereka baru sholat asar. Nah, ketika perbedaan itu, beda penafsiran dari apa yang disampaikan oleh Rasul itu disampaikan oleh Rasul setelah selesai menyelesaikan Bani Quraidah itu, kemudian Rasulullah mendiamkan. Mendiamkan artinya ya nggak apa-apa, dua-duanya benar kan gitu. Jadi itu bayangin ke orang yang hidup semasa Rasul menyaksikan itu bisa beda pendapat. Apalagi kita. Dan nggak mungkin kita langsung langsung ke hadis, langsung ke Rasul. Langsung ke Al-Quran, langsung maknanya kita paham betul. Kecuali kita melalui ulama. Jadi omongan yang tidak perlu ngikutin ulama itu omongan yang tidak ada faktanya. Karena mereka pun yang mengatakan itu mereka mengikuti guru-gurunya. Guru-gurunya itu ulama gitu kan. Dan kalau misalnya kita tidak perlu bermazhab, ya mereka juga tidak tahu apa itu mazhab. Mazhab itu sebenarnya bukan organisasi. Mazhab itu ada, misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membuat kaidah-kaidah fikih, kaidah ada usul fikih. Jadi punya usul fikihnya. Beliau yang pertama kali menuliskan dengan sistematika bagaimana cara beristihad. Namanya usul fikih Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengajarkan ya usul fikihnya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya kemudian mengajarkan ke murid-muridnya lagi terus gitu. Nah, ketika murid-murid itu sampai pada level mujtahid, mereka beristihad menggunakan usul fikih Imam Syafi'i. Maka semua ulama yang ketika beristihad menggunakan usul fikih Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya referensi, tempat kembali, jadi isim makan, isim zaman, waktu atau tempat kembali. Jadi disebutnya dengan referensi atau rujukan gitu. Jadi ketika seorang mujtahid ketika beristihad menggali hukum itu menggunakan usul fikih Imam Syafi'i disebut dengan mazhab Syafi'i. Jadi di pendapat mazhab Syafi'i pun bisa berbeda antara ulama walaupun menggunakan usul fikih Imam Syafi'i bisa dia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'inya atau bisa berbeda dengan ulama yang sama-sama menggunakan usul fikih Imam Syafi'i. Dan itu biasa gitu. Apalagi kalau menggunakan usul fikih Imam Maliki jadi mazhab Maliki. Menggunakan usul fikih Imam Hanafi disebut mazhab Hanafi. Jadi mazhab itu bukan sebuah organisasi, bukan kumpulan orang atau komunitas, enggak. Tapi metodologi istihad yang menggunakan usul fikih. Usul fikih adalah metodologi istihad. Jadi orang beristihad kalau tidak ada metodologinya batal hasil istihadnya. Kenapa? Ya bagaimana bisa dinilai tidak jelas metodologinya gitu. Maka dari itu saya misalnya peneliti, seorang peneliti itu kalau misalnya dia punya data, tapi dia asal comot, tidak menggunakan metodologi penelitian yang sahih, ya tidak bisa dipertanggungjawab, disebutkan datanya ini tidak bernilai, datanya tidak ilmiah, tulisannya tidak ilmiah. Kenapa? Karena metodologi penelitiannya nggak pas, nggak sahih. Apalagi hukum syara. Kalau tidak punya metodologi ijtihad, tidak punya apa, tidak punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya apapun ya tidak bernilai gitu. Dan repotnya orang-orang yang seperti ini tidak menggunakan dia mengatakan tidak perlu kita ngikutin mazhab, tidak perlu kita ngikutin ulama, kita langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka kalau mau jujur, mereka dapat pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dari guru-gurunya. Guru-gurunya itu ulama.
Atau ulama gurunya itu bisa jadi punya metode istihadnya itu mengikuti mazhab. Ya, mengikuti mazhab. Jadi orang-orang seperti ini tadi apa istilah saya itu offset gitu ya. Jadi ya mestinya tidak mudah ya bikin apalagi kemudian dia ketika jangan berbeda pendapat walaupun itu pendapat mazhab Syafi'i misalnya ibarat Imam Syafi'i misalnya tentang kunut subuh misalnya mengatakan bid'ah dolalah finar itu udah dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah dengan berat gitu karena ada miliaran orang yang dianggap oleh dia dolalah finnar. Karena murid-murid Imam Syafi'i yang ikuti mazhab Syafi'i itu jumlahnya miliaran karena Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah sekarang sudah 1447 Hijriah. Itu udah berapa abad gitu ya. Dan itu pengikutnya itu miliaran. Jadi kalau dia mengatakan orang yang kunut subuh itu bid'ah, bid'ah dolalah, dolah finar, dia telah memasukkan ke neraka miliaran orang-orang yang biasa sholat subuh. Padahal tidak mungkin orang sholat subuh dengan kunut kemudian dia menjadi ahli bidah kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin Imam Syafi'i ahli bidah, nggak mungkin. Jadi ini tuduhan-tuduhan ini itu menjadi masalah. Oleh karena itulah maka saya sering mengungkap tentang usul fikih ya, tentang dasar fikih supaya kita ini tidak ragu atas banyaknya fatwa yang sekarang muncul. Intinya kita ini mokolid ya, kita ini taklid kan, mokolid. Yang penting bagi kita adalah melaksanakan hukum syara yang kita yakini benar, yang kita kita sikoh, kita percaya sama guru kita bahwa ini punya ilmu. Kita tidak perlu memperhatikan sikap orang lain karena berbeda pendapat dari dulu juga ada gitu. Tapi kita harus melaksanakan, harus melakukan. Karena hukum syara itu kan seruan dari Allah untuk perbuatan hamba. Jadi kita berbuat dan kita dapat nilai itu kalau diamalkan. Karena fama ya'mal miskola. Jadi siapa yang berbuat laha maka sabat, dia akan mendapat pahala kalau kasab, kerjai. Jadi man amila solihan. Jadi yang kita concern kita adalah kita berbuat, beraktivitas, melaksanakan yang kita yakini itu wajib, yang kita yakini itu sunnah, gitu kan. Kita meninggalkan yang kita yakini itu haram dan kita berusaha untuk meninggalkan yang makruh gitu ya. Jadi jadi concern kita kepada amal kita. Karena walaupun pendapat orang banyak mencela macam-macam, itu tidak akan punya nilai apapun terhadap perbuatan kita. Jadi penilaian orang itu tidak akan berpengaruh terhadap pertanggungjawab kita kepada Allah. Kita itu bertanggung jawab kepada Allah dan yang menilai kita itu adalah Allah. Makanya kita belajar niatnya ikhlas, gitu ya. Niatnya ikhlas dan untuk dikerjakan. Makanya status mukallid itu status mulia menurut saya selama kita belum jadi mustahid. Ya. Jadi kalau saya itu bangga jadi mukallid karena saya belum jadi mustahid. Dan saya merasa terhina kalau saya sok jadi mustahid. Padahal belum. Gitu kan. Mempermalukan diri kita nanti di hadapan Allah gimana? Karena larangan kan Allah berfirman nih, larangan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Nggak boleh bersikap pada apa yang engkau tidak punya ilmu. Bersikap saja nggak boleh. Apalagi kemudian menyampaikan fatwa gitu ya. Nggak boleh. Kalau kita tidak punya ilmu. Dan nanti kenapa? Nah nanti semua inna sam'a wal basoro wal fuada karena ya mas'ulan. Jadi karena pendengaran, penglihatan dan hati kita itu semuanya akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi itu orang yang penting-penting bagi kita misalnya udah yakin pendapat ini benar kerjakan. Orang mau pendapat apapun, apapun itu urusan mereka, bukan urusan kita. Dan kita juga jangan terusik dengan sikap orang lain. Ya udah, gitu. Itulah makna ikhlas. Jadi kita yakin ini benar, ya benar. Kenapa? Karena kita berguru, kita belajar, benar. Kemudian kita kerjakan. Dan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena nggak enak, karena malu, karena segan, karena supaya disebut ahli ibadah, disebut ustadz, disebut enggak. Hanya karena Allah saja. Karena memang kita punya keperluan kepada Allah saja. Kita ingin apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah. Walaupun mungkin manusia menilainya negatif, bisa. Nah itu urusan urusan mereka, bukan urusan kita. Gitu.
Walau alam bisawab. Ya, sudah jam 2, Ya, 2 Eh, jam khairan 12. Ustadz. Ya, apaan? Udah Mantap. 21.30. Yang ya, Samarinda ini masalahnya sudah 22. Samarinda 2:30. udah mangap-mangap tuh dari tadi saya lihat kasihan. Gini-gini. Iya, Baik. Masya Baik. Allah. Makasih Sekali mangap itu sebelumnya. pahalanya numpuk itu sekali mangap. Wah, gitu kan? Masya Jadi Allah. jadi Aduh. Tabarakallah. ngantuk itu mempertahankan jiwa supaya tidak keluar. Karena kalau kalau jiwanya keluar, ya saya ngomong nggak karena kedengaran. Masya Allah. Jadi, insya Allah. Jadi Atur nun pisan Kang Cucu ya. Udah Ya, ya, bersedia jadi sami-sami. host. Ah, ya. Masya Allah. Silakan Ya, Pak jadi Ustadz bisa ditutup. bisa tandemnya Kang Arya ya Kang Arya ada keperluan ya. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dan menjadi amal soleh kita semua. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga diberikan kesehatan, panjang umur dan terpenuhi semua hajat-hajatnya ya Amin ya Allah. kebutuhan-kebutuhannya Amin. dan Amin. Amin. mudah-mudahan keluarganya Amin, keluarga amin, ya sakinah Allah. mawadah Amin. warahmah. Allahumma Kabul, sholli wa kabul, sallim wa kabul. barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa Amin. sallim wa Amin. radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma Amin. Amin. anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Insya warahmatullahi Allah wabarakatuh. minggu depan wabarakatuh. kita lanjut. Terima Amin. kasih, Pak Ustadz. Terima Amin, kasih amin, amin. Bapak-bapak Amin. semua. Bangga. Ya, Ibu-ibu. Terima kasih. Saya close ya. Ustaz. Atur nuhun Enggak, pisan Kang. sami-sami. Pamit, pamit ya. Assalamualaikum.